Aku labrak suami yang berselingkuh dengan gadis SMK yang masih di bawah umur. Ternyata suamiku juga membelikan iPhone 15 Pro untuk gadis itu. Langit sore meredup, menandakan waktu berbuka semakin dekat. Risa menata meja makan dengan penuh harap. Ia menyiapkan menu favorit suaminya, menghangatkan suasana rumah dengan harapan bisa menikmati momen bersama setelah seharian bekerja. Sudah hampir 7 tahun ia menikah dengan Arfan. Pernikahan mereka tidak sempurna, tapi Risa selalu berusaha membuatnya tetap utuh. Mereka menikah saat Arfan masih merintis usaha kecilnya, sementara Risa bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan swasta. Saat usaha Arfan berkembang dan ia akhirnya membuka beberapa cabang usaha kuliner, Risa memutuskan berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Awalnya, keputusan itu terasa tepat. Arfan selalu pulang tepat waktu, bercerita tentang pekerjaannya, dan menunjukkan perhatian seperti dulu. Tapi belakangan, sikapnya berubah. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Handphonenya lebih sering digenggam erat, bahkan ke kamar mandi. Risa bukan tipe wanita yang suka curiga tanpa alasan, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Jarak yang semakin nyata di antara mereka. Malam itu, Risa menunggu di meja makan, tapi Arfan tak kunjung pulang. "Maaf ya, aku masih ada urusan." "Jangan tunggu, kamu makan duluan aja." Pesan dari Arfan masuk pukul 8 malam. Risa menatap layar ponselnya. Rasanya seperti deja vu. Ini bukan pertama kalinya Arfan pulang larut dengan alasan yang sama. Hatinya mulai bertanya-tanya, apakah benar hanya urusan pekerjaan? Suatu hari, rasa curiga itu mencapai puncaknya ketika Risa sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan. Ia melihat Arfan berjalan di lantai 2 bersama seorang gadis yang jauh lebih muda darinya. Gadis itu mengenakan seragam abu-abu putih, khas anak sekolah menengah kejuruan. Risa merasa dadanya mencelos. Ia tidak langsung bertindak, hanya mengamati dari kejauhan. Arfan tampak santai, berjalan berdampingan dengan gadis itu, sesekali tersenyum dan berbicara dengan akrab. Ada sesuatu yang patah di dalam diri Risa. Namun, ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia ingin kepastian. Malam itu, Risa mulai menyusun rencana. Jika Arfan memang sedang bermain di belakangnya, ia akan memastikan kali ini tidak hanya sekadar kecurigaan. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang telah dilihatnya di pusat perbelanjaan tadi siang. Wajah Arfan yang tampak santai saat berjalan dengan gadis itu terus terbayang di kepalanya. Ia menatap suaminya yang tertidur pulas di sampingnya. Entah sejak kapan, kebersamaan mereka tidak lagi terasa sama. Ia ingin percaya bahwa Arfan masih setia, masih mencintainya seperti dulu, tapi rasa curiga itu menyesakkan. Besoknya, Risa mulai mencari tahu lebih dalam. Ia tidak langsung menuduh Arfan, tapi memilih untuk mengamati gerak-geriknya. Ia mulai memperhatikan pola kebohongannya. Setiap kali Arfan bilang ia ada meeting, Risa mencatat jam-jamnya. Setiap kali Arfan berkata ada kerjaan mendadak, ia mencoba mengingat pola alasannya. Ia juga memperhatikan bagaimana suaminya mulai lebih sering membawa ponsel ke kamar mandi atau meletakkannya di mode senyap. Puncaknya terjadi ketika Risa melihat notifikasi yang muncul di layar ponsel Arfan saat ia meninggalkannya di meja makan. "Jangan lupa jemput aku jam 5 sore. Ya, aku kangen banget." Darah Risa berdesir. Siapa yang mengirim pesan itu? Tangannya gemetar saat ia melihat nama kontaknya. Alia. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mencoba mengingat semua momen saat Arfan pulang terlambat atau beralasan sibuk. Apakah ada yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu? Hari itu, Risa memutuskan untuk mengikuti Arfan. Saat sore menjelang,
Ia berpura-pura pergi ke rumah temannya, tetapi diam-diam ia mengawasi mobil Arfan dari kejauhan. Benar saja, pukul 5 sore, mobil itu melaju ke arah pusat kota. Risa bergegas mengikuti dengan taksi online. Mobil Arfan berhenti di depan sebuah kafe kecil di sudut kota. Dari tempatnya mengamati, Risa melihat seorang gadis berseragam abu-abu putih melangkah keluar. Gadis itu tersenyum lebar sebelum masuk ke dalam mobil Arfan. Jantung Risa berdegup kencang. Tangannya mengepal. Amarah mulai menguasai dirinya. Arfan tidak hanya berbohong. Ia benar-benar berkencan dengan seorang gadis SMK. Tanpa berpikir panjang, Risa meminta sopir taksi untuk mengikuti mobil Arfan. Kali ini, ia tidak akan hanya diam dan menunggu. Ia akan melabrak suaminya. Risa merasakan dadanya sesak seiring mobil Arfan terus melaju. Jari-jarinya menggenggam kuat tas yang ada di pangkuannya, sementara pikirannya berkecamuk. Skenario demi skenario berputar di kepalanya. Bagaimana jika Arfan menyangkal? Bagaimana jika gadis itu hanya rekan bisnis? Atau justru sebaliknya? Bagaimana jika semua dugaannya benar? Mobil Arfan akhirnya berhenti di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Tempatnya tidak terlalu ramai, sedikit tersembunyi, cocok untuk seseorang yang tidak ingin hubungannya diketahui orang lain. "Bu, mobil itu berhenti di sana. Mau saya lanjut atau berhenti di sini?" tanya sopir taksi. Risa menelan ludah. "Ini saatnya. Berhenti di sini saja, Pak. Terima kasih." Ia keluar dari mobil, berdiri sejenak untuk menenangkan diri. Restoran itu memiliki jendela besar yang memungkinkan Risa melihat dengan jelas ke dalam. Matanya langsung tertuju pada meja dekat jendela. Di sanalah Arfan duduk bersama gadis itu. Gadis itu tertawa kecil, memainkan sedotan di gelasnya. Arfan, lelaki yang dulu selalu berkata hanya mencintai Risa, kini menatap gadis itu dengan penuh perhatian. Bahkan, ia menyandarkan lengannya di atas meja, seolah membentuk batas khusus antara mereka, seakan gadis itu adalah seseorang yang ingin ia jaga. Dada Risa bergemuruh. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Sepatu haknya beradu dengan lantai kayu restoran, menimbulkan bunyi ketukan yang menggema. Beberapa pengunjung menoleh, tapi Risa tidak peduli. Ketika ia sudah berdiri di depan meja mereka, Arfan masih belum menyadari kehadirannya. Namun, gadis itu, yang kini terlihat lebih jelas, memperhatikan Risa dengan tatapan bingung. "Arfan." Suara Risa terdengar dingin, hampir seperti bisikan tajam. Arfan mendongak, dan dalam hitungan detik, wajahnya yang semula santai berubah tegang. Matanya membelalak, rahangnya mengeras, seolah tidak percaya bahwa istrinya kini berdiri di hadapannya. Gadis di sebelahnya menoleh ke Arfan, lalu ke Risa. Wajahnya tampak kebingungan. "Kakak siapa?" tanyanya dengan suara ragu. Risa tersenyum sinis. "Aku." Ia melipat tangan di depan dada, menatap tajam ke arah suaminya. "Aku ini istrinya. Istri sah dari laki-laki yang sedang duduk di sebelahmu ini." Gadis itu langsung pucat. Arfan, di sisi lain, terlihat berusaha menyusun kata-kata, tetapi belum sempat ia berbicara, Risa sudah lebih dulu menambahkan. Atau jangan-jangan, dia belum pernah bilang kalau dia sudah menikah. Ruangan yang awalnya dipenuhi suara obrolan santai mendadak hening. Beberapa pengunjung di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka, merasakan ketegangan yang perlahan menguar. Arfan menelan ludah. Wajahnya masih tegang. Ia melirik ke arah gadis di sampingnya, lalu kembali ke Risa. "Risa, dengar dulu." "Dengar apa?" potong Risa cepat. Suaranya tidak meninggi, tapi dingin dan menusuk. "Dengar alasan apa lagi yang akan kau buat? Bahwa ini hanya rekan kerja? Bahwa ini bukan seperti yang kupikirkan?" Gadis di sebelah Arfan tampak semakin panik.
Ia menoleh ke Arfan dengan ekspresi penuh tanda tanya. Mas Arfan, beneran sudah menikah? Mas. Risa mendengus. Matanya berkilat tajam. Sejak kapan dia jadi? Mas, buatmu? Sejak dia mulai merayumu? Sejak dia berjanji membelikanmu hadiah? Sejak dia mulai membohongi istrinya? Arfan berdiri dari kursinya, mencoba meraih tangan Risa. Tetapi Risa mundur selangkah. Jangan sentuh aku. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut. Ini adalah kemarahan yang sudah terlalu lama ia tahan. Aku sudah menahan diri. Arfan. Aku pura-pura buta setiap kali kau pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Aku berpura-pura tuli setiap kali kau bicara soal meeting mendadak. Tapi ini, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Arfan mengusap wajahnya. Frustasi. Ini tidak seperti yang kau kira. Risa, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Risa tersenyum sinis. Jelaskan kenapa kau bisa makan di sini dengan gadis berseragam sekolah, tapi tak punya waktu untuk makan di rumah? Jelaskan kenapa aku harus menerima pesan dari wanita lain di ponsel suamiku sendiri? Mata gadis itu membesar. Kak, aku benar-benar nggak tahu kalau Mas Arfan sudah menikah. Risa menatapnya tajam. Dari raut wajahnya, gadis itu tampak ketakutan. Bisa jadi ia memang tidak tahu. Bisa juga ia hanya berpura-pura polos. Tapi saat ini, Risa tidak peduli. Berapa usiamu? Risa bertanya. Suaranya lebih pelan tapi tetap menusuk. Gadis itu menggigit bibir. 17. Risa menghela napas panjang. Jadi, suaminya bukan hanya selingkuh, tetapi dengan anak di bawah umur? Dadanya semakin sesak. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Arfan. Ia kembali menatap suaminya, kali ini dengan mata yang tak lagi berair, melainkan penuh ketegasan. Jawab dengan jujur. Sejak kapan ini berlangsung? Arfan membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja ketahuan mencuri dan tidak tahu harus berkata apa. Sejak kapan? Arfan, tekan Risa lebih keras. Arfan akhirnya mendesah berat, lalu menunduk. 6 bulan. Risa membeku. 6 bulan. Selama itu ia dibohongi. Selama itu ia berusaha mempertahankan rumah tangga. Sementara suaminya sibuk bersenang-senang dengan gadis lain. Tangannya mengepal, tetapi ia menegakkan tubuhnya. Aku sudah cukup. Arfan menatapnya kaget. Risa, tunggu. Tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Risa melangkah mundur. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Jika ini yang kau pilih, maka aku akan pergi. Gadis di samping Arfan masih terdiam. Mungkin masih mencoba mencerna situasi. Beberapa pelayan restoran mulai memperhatikan mereka. Tapi Risa tidak peduli. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Tapi sebelum pergi, ia berkata satu hal terakhir. Nikmatilah kebebasanmu, Arfan. Karena setelah ini, kau akan kehilangan segalanya. Kemudian, dengan langkah tegap, Risa meninggalkan restoran itu. Namun, ini belum selesai. Tidak akan semudah itu. Risa melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak, tetapi di dalam dadanya, amarah dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Udara malam terasa dingin, tapi tidak lebih dingin dari perasaan yang kini menguasainya. Arfan, 6 bulan. Gadis 17 tahun. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa suaminya yang selama ini ia percayai telah bermain di belakangnya dengan seseorang yang bahkan belum cukup umur untuk menyusun masa depannya sendiri. Namun, ini bukan waktunya untuk meratap. Saat taksi datang menjemputnya, Risa mengambil ponselnya. Tangannya masih sedikit gemetar,
Tapi ia tahu persis siapa yang harus dihubungi. Seseorang yang selama ini tahu betul betapa kerasnya Risa bertahan. Putri. Sahabatnya menjawab panggilan di dering kedua. Risa, kamu kenapa? Risa menarik napas dalam. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu segala sesuatu tentang gadis itu. Alia. Ada jeda sejenak sebelum Putri menjawab. Suaranya lebih serius dari biasanya. Apa Arfan ketahuan? Bukan hanya ketahuan. Aku melabraknya barusan. Gila. Terus, apa yang dia bilang? Risa menatap keluar jendela taksi. Matanya kosong tapi otaknya terus berpikir. Dia mengaku sudah 6 bulan dengan gadis itu. Putri mengumpat pelan. Dasar brengsek. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Putri, aku mau tahu semuanya. Alia sekolah di mana? Tinggal di mana? Siapa orang tuanya? Aku ingin tahu apakah dia memang korban kebohongan Arfan, atau justru mereka berdua sengaja bermain di belakangku. Serahkan padaku. Suara Putri penuh keyakinan. Aku akan cari tahu. Keesokan harinya, Risa duduk di ruang tamunya dengan segelas teh yang sudah dingin. Malam itu ia nyaris tak tidur. Pikirannya terus-menerus memutar kejadian di restoran. Ponselnya bergetar. Pesan dari Putri masuk. Putri, Alia masih kelas 3 SMK. Umurnya benar-benar baru 17 tahun. Dia anak orang biasa, bukan dari keluarga kaya. Ibunya single parent, bekerja sebagai penjahit di rumah. Risa membaca informasi itu berulang kali. Jadi, bukan dari keluarga kaya? Bukan tipikal gadis manja yang mengincar lelaki berduit? Tapi jika begitu, bagaimana bisa dia terjebak dengan Arfan? Seolah membaca pikirannya, pesan lain masuk. Putri, ada satu hal lagi. Ini bakal bikin kamu makin geram. Dahi Risa berkerut. Risa, apa? Putri, aku tanya-tanya ke temannya. Katanya, Alia sering dijemput pakai mobil mahal, suka pamer barang-barang baru. Dia juga beberapa kali bilang kalau dia punya pacar kaya yang bakal mengubah hidupnya. Risa mengepalkan tangannya. Jadi ini bukan sekadar hubungan tanpa sengaja. Gadis itu tahu persis apa yang dia lakukan. Dan Risa tidak akan tinggal diam. Risa menatap layar ponselnya dengan ekspresi dingin. Jemarinya mengetik cepat. Risa, apa maksudnya pacar kaya? Arfan belikan dia sesuatu? Putri, bukan cuma sesuatu. Riz, Arfan belikan dia iPhone 15 Pro, lengkap sama aksesorinya. Jantung Risa mencelos. Risa, apa? Putri, dan katanya bukan cuma itu. Gadis itu juga sering pakai parfum branded, tas baru. Bahkan teman-temannya curiga dia dikasih uang setiap bulan. Amarah yang semalaman Risa tahan kini semakin mendidih. Arfan, suaminya, yang selalu berdalih bahwa keuangan sedang ketat, yang selalu mengeluh saat Risa meminta sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga, ternyata punya uang lebih untuk membiayai seorang anak sekolah? Risa, aku ingin bukti. Bisa nggak dapat foto atau chat mereka? Putri, sudah kuduga kamu bakal minta itu. Aku lagi berusaha cari. Sementara itu, aku punya ide. Kita jebak mereka. Mata Risa menyipit. Risa, jebak bagaimana? Putri, Alia ini tipe yang suka pamer. Kalau kita tekan di sisi yang tepat, dia sendiri yang bakal buka semuanya tanpa sadar. Risa menyandarkan tubuhnya ke sofa. Pikirannya mulai berputar. Baiklah, gumamnya pada diri sendiri. Kalau dia suka pamer, mari kita buat dia berbicara lebih banyak. Dan Risa tahu persis cara melakukannya. 2 hari kemudian, Risa berdiri di depan sebuah kafe mahal di pusat kota. Ia mengenakan pakaian yang elegan, dengan make up yang sempurna, bukan untuk menarik perhatian,
tetapi untuk memberi kesan bahwa ia adalah seseorang yang tidak bisa diremehkan. Putri sudah menunggu di dalam, duduk di meja yang strategis, cukup dekat dengan tempat Alia dan teman-temannya biasa nongkrong, tapi tidak terlalu mencolok. Ketika Risa masuk, ia langsung melihat targetnya. Alia duduk dengan dua orang temannya, mengenakan pakaian yang modis untuk ukuran anak sekolah. Dan di atas meja, dengan jelas terpampang iPhone 15 Pro berwarna biru titanium, tergeletak begitu saja seolah hanya barang biasa. Risa tersenyum dingin. Risa duduk dengan tenang di meja yang tak jauh dari Alia dan teman-temannya. Dari samping, ia bisa mengamati tanpa terlihat mencolok. Tatapannya tajam, tapi senyumnya tetap terjaga. Seperti dugaan, Alia adalah tipe yang senang jadi pusat perhatian. Gadis itu duduk dengan kaki disilangkan, memainkan rambutnya sambil berbicara dengan nada yang dibuat-buat imut. "Ih, serius, aku tuh nggak tahu kalau dia sudah punya istri," katanya, lalu tertawa kecil. "Tapi kan dia yang suka duluan sama aku. Ya masa aku tolak? Lagian dia baik banget, suka beliin aku barang-barang." Salah satu temannya, seorang gadis dengan rambut sebahu, mendengus. "Baik gimana? Ya kalau gitu semua om-om juga baik dong." Alia langsung manyun. "Ih, apaan sih? Dia masih muda. Kok nggak tua-tua amat?" Temannya tertawa kecil. "Tapi serius. Ya, dia beliin kamu iPhone 15 Pro gitu. Buh, pasti kamu spesial banget buat dia." Alia tersenyum bangga, lalu dengan sengaja mengambil ponselnya dan mengangkatnya ke atas meja, memamerkan sisi belakangnya yang mengkilap. "Ya iyalah, aku kan emang beda, sayang." Risa meremas sendok di tangannya. Jadi ini kelakuannya? Gadis yang masih sekolah, tapi jiwa pelakornya sudah tumbuh subur. Muka boleh polos, tapi hatinya penuh perhitungan. "Dia tuh sering ngajak aku jalan ke tempat-tempat mahal. Tahu?" lanjut Alia dengan nada bangga. "Aku cuma bilang aja, aku suka ini. Besoknya dia kasih. Kalian tuh harus cari cowok yang tahu cara memperlakukan cewek dengan baik." Temannya yang lain, yang dari tadi hanya sibuk memainkan sedotan, akhirnya angkat bicara. "Tapi, Li, kalau dia bisa segampang itu beliin kamu barang mahal, yakin dia cuma punya kamu?" Alia terdiam sesaat, tapi kemudian ia tertawa kecil, lalu mengibaskan rambutnya. "Halah, bodoh amat. Yang penting aku dapat bagian aku. Istrinya? Urusan dia sendirilah." Risa mencengkram tepi roknya. Jadi ini yang sebenarnya? Alia bukan korban. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia dengan sadar menikmati peran sebagai orang ketiga, menikmati hadiah yang Arfan berikan tanpa peduli perasaan orang lain. "Alia, aku penasaran," kata salah satu temannya, mendekatkan diri. "Cowok kayak gitu pasti nggak cuma kasih barang, kan?" Alia tersenyum miring, tatapan matanya penuh makna. "Ya masa cuma beliin barang? Jelas lebih dari itu dong." "Hah? Serius?" Alia pura-pura menutup mulutnya, seolah keceplosan. Udah nanti dikira aku cewek gatel lagi." Semua temannya tertawa, sementara Risa mengepalkan tangan di bawah meja. "Jadi, bukan cuma barang? Ada hal lain yang Arfan berikan? Sejauh apa mereka sudah melangkah?" Risa menarik napas dalam. Ia tidak akan meledak sekarang. Tidak di sini. Tapi Alia dan Arfan harus bersiap. Karena setelah ini, Risa tidak akan hanya sekadar menyaksikan. Ia akan menghancurkan mereka berdua. Risa pulang dari kafe dengan langkah mantap. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang meluap-luap dalam tubuhnya. Gadis itu, Alia, seorang anak di bawah umur yang sudah berani bermain api, menggoda suami orang dengan penuh kesadaran, bahkan membanggakannya di depan teman-temannya.
Risa tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika Alia menganggap dirinya cerdas karena bisa mengeruk keuntungan dari Arfan, maka Risa akan memberinya pelajaran bahwa tidak semua kesalahan bisa lolos tanpa konsekuensi. Baik, Alia, kalau kamu masih sekolah, aku akan buat kamu belajar sesuatu yang lebih besar dari sekadar pamer iPhone. Keesokan harinya, Risa berdiri di depan gerbang sebuah sekolah menengah kejuruan. Ia sudah mencari tahu sebelumnya. Sekolah ini cukup ketat dalam disiplin dan memiliki aturan keras terhadap siswanya yang terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan tidak pantas. Dengan napas teratur, Risa melangkah masuk, langsung menuju kantor administrasi. "Selamat pagi, Bu," sapa seorang staf perempuan di meja resepsionis. "Ada yang bisa saya bantu?" Risa memberikan senyum sopan. "Saya ingin berbicara dengan kepala sekolah mengenai salah satu siswa di sini. Ini terkait masalah serius yang bisa merusak nama baik sekolah." Staf itu tampak terkejut, tapi akhirnya mengangguk. "Silakan tunggu sebentar. Saya hubungi dulu." Beberapa menit kemudian, Risa sudah duduk di ruangan kepala sekolah. Seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa bernama Pak Herman. "Jadi, Ibu Risa, Anda ingin melaporkan salah satu siswa kami?" tanyanya dengan alis berkerut. "Ya, Pak." Risa langsung ke inti. "Saya ingin melaporkan Alia. Dia masih di bawah umur, tapi sudah berhubungan dengan pria dewasa, suami saya. Dia bukan korban, Pak. Dia melakukannya dengan sadar, bahkan dengan bangga. Dia suka pamer ke teman-temannya tentang hubungan ini, termasuk hadiah-hadiah mahal yang dia dapatkan, seperti iPhone 15 Pro dan barang branded lainnya." Pak Herman tampak terkejut, lalu ekspresinya mengeras. "Apakah Anda memiliki bukti?" Risa tersenyum tipis. Dari tasnya, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman suara Alia di kafe kemarin, di mana gadis itu membanggakan hubungannya dengan pacar kayanya. Suara Alia yang centil terdengar jelas di ruangan. "Dia sering ngajak aku jalan ke tempat-tempat mahal. Aku cuma bilang aja, aku suka ini. Besoknya dia kasih. Ya masa cuma beliin barang? Jelas lebih dari itu dong." Pak Herman mendengarkan dengan rahang mengeras. Setelah rekaman berhenti, ia menatap Risa dengan mata tajam. "Ini serius. Sangat serius. Sekolah kami tidak mentoleransi perilaku seperti ini." Risa menyilangkan tangan. "Saya berharap sekolah bisa mengambil tindakan tegas. Jika ini dibiarkan, dia bisa merusak dirinya sendiri dan orang lain. Saya tidak ingin ada korban lain di masa depan." Pak Herman mengangguk mantap. "Terima kasih telah melaporkan ini, Bu Risa. Kami akan segera memanggil Alia beserta walinya untuk membahas masalah ini." Risa mengangguk puas. Ini baru langkah pertama. Alia mengira dia bisa hidup santai, bermain di belakang orang lain, dan lolos tanpa hukuman. Kini, ia akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Dan Risa belum selesai. Risa meninggalkan kantor kepala sekolah dengan hati sedikit lebih lega. Tapi ini belum selesai. Alia harus merasakan akibat dari ulahnya. Dia terlalu percaya diri, menganggap hidupnya tidak akan tersentuh masalah meskipun sudah menjadi pelakor di usia sekolah. Kini, Risa ingin melihat bagaimana gadis itu menghadapi konsekuensi yang sesungguhnya. Keesokan harinya, di ruangan kepala sekolah, Alia duduk dengan wajah pucat. Di sebelahnya, seorang wanita berusia sekitar 40-an yang tampak masih dalam kebingungan, ibunya. Pak Herman meletakkan tangannya di atas meja, menatap Alia dengan tajam. "Alia, apa yang ingin kamu jelaskan mengenai ini?" tanyanya sambil mengetuk layar ponselnya, memperdengarkan kembali rekaman suara Alia yang kemarin Risa bawa. Suara Alia sendiri terdengar memenuhi ruangan. "Ya masa cuma beliin barang? Jelas lebih dari itu dong. Aku cuma bilang aja, aku suka ini.
Besoknya dia kasih. Kalian tuh harus cari cowok yang tahu cara memperlakukan cewek dengan baik. Ibunya langsung menoleh dengan ekspresi syok. Alia, apa maksudnya ini? Alia menelan ludah. Matanya membesar. Aku nggak tahu apa-apa. Bu, ini fitnah. Sumpah. Pak Herman mendesah. Kami tidak menuduh tanpa bukti. Alia, kami memiliki rekaman ini, dan teman-temanmu pun bisa bersaksi. Alia mulai panik. Wajahnya memerah. Aku cuma bercanda. Pak, itu semua nggak bener. Lagian, apa salahnya kalau aku punya pacar? Ibunya langsung membentak. Pacar? Pacar sama laki-laki beristri? Kau sudah gila, Alia. Alia terdiam. Matanya mulai berair. Tapi Risa tahu, itu bukan tangisan penyesalan. Itu adalah ketakutan karena kedoknya terbongkar. Pak Herman menghela napas panjang. Alia, tindakan seperti ini tidak bisa ditoleransi di sekolah ini. Selain mencemarkan nama baik, kamu juga bisa berada dalam bahaya. Hubungan dengan pria dewasa seperti ini bisa berdampak hukum. Dan kami tidak ingin masa depanmu hancur karena kesalahanmu sendiri. Alia mengepalkan tangan. Tapi Pak, itu bukan salah aku. Dia yang ngedeketin aku duluan. Ibunya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dengan cepat, ia menampar pipi Alia hingga kepala gadis itu tersentak ke samping. Pelah, kurang ajar. Kau berani bilang begitu? Kau yang menerima uangnya, kau yang menerima barangnya. Kau tahu dia suami orang, tapi kau tetap mau. Kau mau jadi apa nanti? Alia menangis terseduh, memegangi pipinya. Tapi Risa tidak merasa kasihan. Gadis ini bukan korban. Dia tahu apa yang dia lakukan, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Pak Herman menghela napas, lalu menatap ibunya Alia. Kami akan memberi sanksi tegas. Alia akan diskors dari sekolah untuk sementara waktu. Dan jika dalam masa skorsing ini tidak ada perubahan dalam perilakunya, kami akan mempertimbangkan tindakan yang lebih berat. Tunggu. Jangan, Pak. Alia langsung memohon. Saya nggak bisa dikeluarkan. Saya masih mau sekolah. Ibunya Alia menatap anaknya dengan wajah penuh amarah dan kecewa. Ini salahmu sendiri. Jangan pikir aku akan membelamu kali ini. Alia, kau sudah mempermalukan keluarga. Risa menyaksikan semua itu dengan ekspresi dingin. Ini baru permulaan. Alia sekarang harus menghadapi amarah ibunya, sanksi sekolah, dan yang lebih parah, hidupnya yang selama ini nyaman sebagai cewek gatel, kini runtuh dalam sekejap. Dan setelah ini, giliran Arfan. Alia masih terisak sambil memegangi pipinya yang perih akibat tamparan ibunya. Tapi amarah wanita itu belum selesai. Dengan mata yang berkilat-kilat, ibunya mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya menggema di ruangan kepala sekolah yang sunyi. Jawab aku, Alia. Suaranya rendah tapi tajam. Sudah sejauh apa hubunganmu dengan laki-laki itu? Alia menggeleng cepat. Air matanya bercucuran. Aku nggak ngapa-ngapain. Bu, aku cuma diajak jalan aja. Ibunya mencengkeram pergelangan tangan Alia dengan kuat. Jangan bohong, bentaknya. Laki-laki beristri nggak mungkin kasih barang semahal itu kalau nggak ada imbalan. Kau sudah tidur dengannya. Alia terperanjat. Napasnya tersengal. Bu. Pak Herman yang sedari tadi mengawasi, akhirnya berdeham. Bu, mohon tetap tenang. Kita bisa menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Namun ibunya Alia tidak bisa ditenangkan. Kau pikir aku bodoh? Alia, kau pikir aku tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja? Aku ibumu. Aku tahu kalau anak perempuan bisa mendapatkan barang mahal dari laki-laki yang bukan siapa-siapanya.
Pasti ada harga yang harus dibayar. Alia menggigit bibirnya, menangis semakin kencang. Aku nggak pernah tidur sama dia. Sumpah, Bu. Aku cuma ciuman, pegangan tangan. Ibunya mendengus keras. Kau pikir itu lebih baik? Kau masih sekolah. Alia, kau masih di bawah umur. Kau sudah menghancurkan harga dirimu sendiri. Pak Herman menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak berpikir dalam. Alia, sebaiknya kau jujur. Jika memang sudah ada tindakan tidak pantas yang terjadi, kami bisa membawa ini ke ranah hukum. Alia semakin panik, lalu dengan suara bergetar berkata, aku nggak mau dipenjara, Pak. Aku cuma suka dikasih-kasih barang. Aku nggak tahu kalau bakal jadi kayak gini. Ibunya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar karena marah dan kecewa. Ya Allah, anak macam apa yang sudah kubesarkan? Risa, yang selama ini diam sambil memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Bu, sekarang sudah jelas. Alia tahu dia salah, tapi dia tetap melakukannya. Saya harap ibu bisa benar-benar memberi dia pelajaran. Karena kalau ini dibiarkan, dia bisa merusak lebih banyak rumah tangga. Ibunya menatap Risa dengan mata yang masih berkaca-kaca, lalu mengangguk lemah. Terima kasih sudah membuka mataku, Bu Risa. Pak Herman kemudian menutup berkas di mejanya. Baik, Alia akan tetap diskors, dan jika ada perkembangan lain, kami akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Dan untuk masalah hukumnya, itu hak Ibu Risa jika ingin menempuh jalur hukum terhadap suaminya. Risa tersenyum tipis. Untuk itu, saya sudah punya rencana sendiri, Pak. Kini, target berikutnya adalah Arfan. Alia sudah mendapatkan bagiannya. Sekarang, saatnya pria brengsek itu juga menerima hukumannya. Setelah memastikan Alia mendapatkan hukuman yang setimpal, Risa tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kali ini, Arfan harus merasakan akibat dari kelakuannya. Dia pulang lebih awal dari biasanya. Arfan selalu mengira Risa adalah istri yang penurut, yang tidak akan banyak bertanya atau menuntut. Tapi hari ini, Risa akan membalikan semua anggapannya. Saat Risa memasuki rumah, Arfan sedang duduk di sofa dengan santai, memainkan ponselnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah tak ada masalah. Seolah dia bukan pria yang baru saja ketahuan mengencani gadis di bawah umur. Risa mendekat perlahan, berdiri di hadapannya dengan tangan terlipat di dada. Arfan. Arfan menoleh dengan malas. Hah? Ada apa? Napas Risa terasa berat. Ia ingin langsung meledak. Tapi tidak. Ia harus tetap tenang. Duduk yang benar, katanya dingin. Aku ingin bicara. Arfan mengernyit, tapi akhirnya menegakkan tubuhnya. Bicara apa? Kok serius banget? Risa tidak menjawab. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara Alia di kafe. Aku cuma bilang aja, aku suka ini. Besoknya dia kasih. Kalian tuh harus cari cowok yang tahu cara memperlakukan cewek dengan baik. Wajah Arfan langsung berubah. Tangannya menegang, dan dia buru-buru mencoba mengambil ponsel Risa. Apa-apaan ini? Risa menarik ponselnya menjauh. Duduk. Bentaknya. Arfan mengatupkan rahangnya. Dari mana kamu dapat itu? Risa menatapnya tanpa berkedip. Itu tidak penting. Yang penting, kamu jelaskan sekarang. Sejauh apa hubunganmu dengan anak itu? Arfan tertawa kecil, meskipun jelas-jelas wajahnya pucat. Kamu gila ya? Itu cuma anak kecil. Mana mungkin aku? Jawab, Arfan. Suara Risa menggema di ruangan. Arfan terdiam. Matanya melirik ke sana kemari, mencari alasan, mencari celah. Tapi Risa tidak memberinya kesempatan.
Aku sudah bicara dengan kepala sekolahnya, lanjut Risa. Aku juga sudah bicara dengan ibunya. Mereka tahu semuanya. Aku hanya ingin mendengar langsung dari mulutmu. Arfan menelan ludah. Aku cuma iseng. Riz, dia yang mulai duluan. Risa tertawa sarkastik. Oh, jadi sekarang kamu menyalahkan anak sekolahan? Kamu pikir aku sebodoh itu? Arfan mendengus, lalu mengalihkan pandangannya. Aku cuma mentraktir dia beberapa kali. Ya, aku kasih iPhone, tapi itu bukan apa-apa buat aku. Bukan apa-apa. Risa mengulang dengan nada mengejek. Kamu pikir aku nggak tahu kalau laki-laki nggak mungkin keluar duit sebanyak itu tanpa imbalan? Arfan mendecak. Ya Tuhan. Risa, memangnya kamu mau apa? Sih? Mau aku sujud minta maaf? Mau aku bilang aku salah? Oke, aku salah. Aku hilaf. Puas. Risa mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Sejauh apa hubungan kalian? Arfan menatapnya dengan ekspresi bingung. Apa? Kamu tidur dengannya? Arfan tersentak. Matanya melebar. Apa-apaan sih pertanyaanmu? Jawab, Arfan. Arfan menatap istrinya dengan marah, tapi juga ketakutan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Aku nggak tidur dengannya. Akhirnya dia berkata lirih. Aku bukan bejat seperti yang kamu pikirkan. Risa menatapnya tajam, mencoba membaca kebohongan dalam sorot matanya. Jangan bohong. Aku nggak bohong. Arfan tiba-tiba membentak. Aku memang suka jalan sama dia. Aku suka ada cewek yang manja ke aku, yang bikin aku ngerasa dihargai. Tapi aku nggak pernah tidur dengannya. Aku nggak sebrengsek itu. Hening. Risa menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Entah mengapa, bagian kecil dalam hatinya ingin percaya. Tapi bahkan jika Arfan tidak sampai menyentuh Alia, tetap saja ia sudah melakukan pengkhianatan. Kamu tahu dia masih di bawah umur, Arfan. Arfan menunduk. Aku tahu. Dan kamu masih mau mendekatinya? Arfan mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak tahu kenapa aku jadi kayak gini, Riz. Risa menatapnya dengan dingin. Karena kamu laki-laki murahan. Arfan mendongak. Tatapannya marah. Jaga mulutmu. Kenapa? Sakit hati. Risa mencondongkan tubuhnya, menatap tepat ke matanya. Kamu sudah menghancurkan harga diriku, Arfan. Sekarang giliran kamu yang merasa diinjak-injak. Arfan mengepalkan tangan. Kamu mau apa sekarang? Risa tersenyum miring. Aku belum selesai denganmu. Arfan terdiam. Wajahnya masih dipenuhi amarah. Tapi kali ini ada ketakutan di sana. Ia tahu Risa bukan tipe istri yang asal bicara. Jika ia berkata belum selesai dengannya, itu berarti sesuatu yang buruk akan datang. Risa berdiri, menyilangkan tangan di dada. Kamu tahu apa yang bisa terjadi kalau aku melaporkan ini ke polisi? Arfan menegang. Risa, jangan cari perkara. Risa terkekeh sinis. Cari perkara? Kamu yang cari perkara duluan. Arfan, kamu pikir mendekati anak di bawah umur itu bukan pelanggaran? Itu bisa masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak. Arfan berdiri, suaranya meninggi. Aku udah bilang aku nggak tidur sama dia. Tapi kamu membelikannya barang-barang mahal, mengajaknya kencan, dan membangun hubungan tidak pantas. Itu lebih dari cukup untuk menyeretmu ke masalah besar. Arfan mengusap wajahnya dengan kasar. Tubuhnya tampak tegang. Apa maumu? Risa menatapnya dengan tajam. Aku mau kamu merasakan apa yang aku rasakan.
Aku mau kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati dan dihancurkan. Arfan mendengus. Omong kosong. Kamu nggak akan berani. Risa tersenyum kecil. Kita lihat saja. Arfan menelan ludah. Sekarang, dia benar-benar mulai takut. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar ponselnya. Banyak pesan masuk dari orang-orang yang membicarakan masalah Alia di sekolah. Ternyata, kabar tentang skorsing gadis itu sudah menyebar. Lalu, ada pesan dari seorang nomor tak dikenal. Bu Risa, saya ibu dari salah satu teman Alia. Saya ingin bicara dengan Anda soal suami Anda. Bisa kita bertemu? Jantung Risa berdegup cepat. Ini menarik. Ia langsung membalas. Tentu. Besok saya bisa bertemu di kafe dekat sekolah. Keesokan harinya, Risa duduk di pojokan kafe, menunggu wanita yang menghubunginya semalam. Tak lama, seorang wanita paruh baya datang. Bu Risa, tanyanya. Risa berdiri dan menjabat tangannya. Iya, betul. Silakan duduk. Bu. Panggil saya Bu Linda. Wanita itu memperkenalkan diri, lalu duduk. Ibu bilang ingin bicara soal Arfan. Risa langsung ke intinya. Bu Linda tampak ragu sejenak, lalu akhirnya mengeluarkan ponselnya. Anak saya berteman dengan Alia. Saya nggak bisa diam setelah mendengar gosip tentang suami Anda. Ia menyerahkan ponselnya pada Risa. Saat Risa melihat isi layar, matanya membelalak. Ada percakapan WhatsApp antara Alia dan seorang temannya. Alia, duitnya gede, cuy. Cowok kayak gini harus dikuras habis sebelum dilepas. Teman, tapi dia kan udah tua, ya nggak geli. Alia, selama dia modalin, bodo amat. Alia, aku juga baru belajar dari tante-tante kelas atas. Katanya kalau bisa bikin laki tua mabok sama kamu, dia bakal ngasih apapun yang kamu mau. Risa membaca percakapan itu dengan rahang mengatup. Jadi, Alia bukan hanya korban, tapi juga pelaku. Suami ibu bukan satu-satunya yang pernah didekati Alia, kata Bu Linda pelan. Anak saya bilang, Alia memang sengaja mencari pria berduit yang gampang diperdaya. Dan sepertinya, suami Anda salah satu targetnya. Risa menutup mata, mencoba meredam emosinya. Sekarang, semuanya semakin jelas. Arfan memang bajingan, tapi Alia juga bukan anak polos yang tidak tahu apa-apa. Terima kasih, Bu Linda, kata Risa akhirnya. Ini sangat membantu. Risa kembali ke rumah dengan hati yang sudah bulat. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Arfan harus dihancurkan. Bukan hanya di hadapannya, tapi di hadapan semua orang. Dan langkah pertama, ia harus memastikan bahwa suaminya kehilangan semua yang ia banggakan. Risa menyeringai kecil. Sekarang giliranmu, Arfan. Risa pulang dengan hati yang sudah membatu. Dia tidak akan membiarkan Arfan lolos begitu saja. Kali ini, suaminya itu harus merasakan akibat dari semua perbuatannya. Saat Risa membuka pintu rumah, Arfan masih duduk di sofa, memegang ponselnya dengan ekspresi gelisah. Dia menoleh ketika melihat istrinya masuk, lalu buru-buru menyimpan ponselnya ke dalam saku. Dari mana? Tanyanya dengan nada waspada. Risa tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di depannya dengan tatapan dingin. Kita perlu bicara. Arfan menghela napas kasar. Lagi, aku capek. Risa, aku baru pulang kerja, dan aku nggak mau ribut. Oh, kamu capek. Risa menyeringai. Kamu masih sempat main belakang sama anak sekolahan, tapi sekarang bilang capek. Wajah Arfan berubah tegang. Aku udah bilang, aku nggak tidur sama dia. Risa mengeluarkan ponselnya,
membuka screenshot percakapan Alia yang ia dapatkan dari Bu Linda, lalu melemparnya ke pangkuan Arfan. "Lihat ini." Arfan melirik layar, lalu matanya melebar. Ia langsung mengambil ponsel itu dan membaca lebih teliti. "Duitnya gede, cuy. Cowok kayak gini harus dikuras habis sebelum dilepas." Tangan Arfan gemetar. Risa menyilangkan tangan di dada. "Jadi, masih mau bilang kamu korban? Masih mau menyalahkan anak itu?" Arfan mengangkat wajahnya. Matanya dipenuhi kemarahan dan rasa malu. "Dari mana kamu dapat ini?" "Gak penting dari mana aku dapatnya," bentak Risa. "Yang penting sekarang, aku mau jawaban. Seberapa jauh hubungan kalian?" Arfan melempar ponsel ke meja dengan kasar. "Aku udah bilang, aku cuma jalan sama dia. Tapi kamu beliin dia iPhone." Arfan mengusap wajahnya. "Aku hilaf. Risa, dia sering ngeluh ponselnya rusak. Aku kasihan." "Kasihan?" Risa tertawa sinis. "Jangan bodoh. Arfan, kamu pikir aku percaya omong kosong itu?" Arfan berdiri, menatap Risa dengan marah. "Apa sih yang kamu mau, Risa? Mau aku sujud minta maaf? Mau aku ngaku salah? Baik, aku salah. Aku bego. Aku kejebak. Puas?" Risa menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu bukan kejebak. Kamu memang laki-laki murahan yang gampang ditipu." Arfan mengepalkan tangan. "Jaga mulutmu, Risa." "Kenapa? Sakit hati?" Risa mendekatkan wajahnya. "Kamu pikir aku gak sakit hati ketika tahu suamiku ngasih iPhone ke anak kecil, sementara aku harus nahan diri buat gak beli sesuatu yang lebih mahal buat diri sendiri?" Arfan terdiam. "Kamu tahu gak, Arfan?" Risa mendesis. "Alia itu udah terbiasa mainin laki-laki. Dan kamu salah satu korban paling bodohnya." Arfan tidak menjawab. "Jadi, aku tanya sekali lagi." Suara Risa kini lebih pelan, tapi penuh ancaman. "Seberapa jauh hubungan kalian?" Arfan mengepalkan rahangnya, lalu akhirnya menghembuskan napas berat. "Aku nggak pernah nyentuh dia." "Tapi kamu pernah ngajak dia ke hotel." Arfan tersentak. "Dari mana kamu tahu?" Risa tertawa sinis. "Jadi benar." Arfan langsung sadar bahwa dia baru saja menggali kuburnya sendiri. Aku cuma ngajak makan di restoran hotel. Nggak lebih dari itu." Risa menatapnya dengan tajam. "Aku masih punya bukti lain, Arfan. Jadi kalau kamu bohong." Arfan terdiam, lalu akhirnya jatuh terduduk di sofa dengan wajah pucat. "Aku nggak tidur sama dia, Risa," katanya lirih. "Tapi aku memang menginginkan dia." Risa mengepalkan tangannya. "Dasar laki-laki bajingan." Pelah. Tangan Risa mendarat keras di pipi Arfan. Kepala laki-laki itu terpelanting ke samping, meninggalkan jejak merah di kulitnya. Arfan menatap Risa dengan terkejut, tapi perempuan itu tidak peduli. Tangannya masih gemetar. Napasnya memburu. "Kamu menjijikkan, Arfan." Arfan mengusap pipinya yang terasa panas. "Risa, jangan panggil namaku," bentak Risa. "Aku jijik mendengar suaraku keluar dari mulut laki-laki yang bahkan gak bisa menahan nafsunya untuk anak di bawah umur." Arfan berdiri dengan gusar. "Aku udah ngaku salah. Kamu mau aku ngapain lagi? Hah?" Risa tertawa tanpa humor. "Ngaku salah? Kamu pikir cukup cuma ngaku salah? Kamu bukan bocah TK yang bisa dimaafkan cuma karena bilang maaf." Arfan mengepalkan tangannya. "Terus kamu maunya apa, Risa? Mau aku sujud di kaki kamu? Mau aku ninggalin rumah ini?"
Aku mau kamu menderita seperti aku menderita, Arfan. Suara Risa penuh kebencian. Matanya memerah karena amarah yang sudah ia tahan terlalu lama. Arfan menatapnya dengan cemas. Risa, jangan gegabah. Jangan bertindak bodoh. Bodoh. Risa terkekeh. Kamu pikir aku yang bodoh? Kamu yang membiarkan bocah bau kencur mempermainkan kamu, Arfan. Kamu pikir dia benar-benar suka sama kamu? Arfan diam. Risa mendekat, menatapnya dengan tatapan menusuk. Dia cuma lihat kamu sebagai dompet berjalan. Dan kamu jatuh ke dalam perangkapnya seperti laki-laki bodoh yang gak punya otak. Arfan merengut, tapi tidak bisa membantah. Risa melanjutkan dengan nada dingin. Dan sekarang, aku yang harus menanggung malu karena ulahmu. Arfan mengalihkan pandangan. Aku nggak mau ribut, Risa. Sayangnya aku nggak peduli apa kamu mau ribut atau nggak. Mata Risa berkilat. Aku akan pastikan semua orang tahu betapa menjijikannya kamu. Aku akan pastikan hidupmu hancur seperti kamu menghancurkan harga diriku. Arfan menatapnya tajam. Jangan macam-macam, Risa. Risa menyeringai. Lihat saja. Dan dengan itu, ia berbalik dan meninggalkan Arfan yang masih berdiri dengan wajah tegang. Risa tidak akan tinggal diam. Sekarang saatnya ia membalas dendam. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Matanya terus menatap langit-langit kamar. Sementara pikirannya penuh dengan cara untuk membuat Arfan menyesali perbuatannya. Ia tidak mau jadi perempuan bodoh yang hanya menangis dan menerima pengkhianatan. Tidak. Arfan harus merasakan bagaimana rasanya dihancurkan. Dan pagi ini, rencana itu dimulai. Risa turun ke dapur seperti biasa. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ia menyiapkan sarapan untuk Arfan. Namun, pagi ini ia hanya duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menikmati keheningan. Arfan muncul dari kamar dengan wajah kusut. Ia mengucek matanya dan langsung duduk di meja makan. Sarapannya mana? Tanyanya dengan nada datar. Risa menyeruput kopinya dengan santai. Sarapan? Aku nggak masak. Mau makan? Beli aja di luar. Kan kamu punya banyak uang buat beliin iPhone. Arfan menghela napas kasar. Risa, jangan mulai. Risa menatapnya dengan tajam. Kamu pikir aku akan tetap melayani suami yang lebih memilih anak sekolah daripada istrinya sendiri? Arfan menatap Risa dengan kesal. Aku udah bilang aku nyesel. Risa. Risa terkekeh. Oh ya? Sayangnya aku nggak peduli. Arfan mengepalkan tangannya, lalu berdiri. Baik, aku makan di luar. Namun, baru saja ia melangkah ke pintu, suara Risa menghentikannya. Aku mau cerai. Langkah Arfan terhenti. Ia menoleh dengan wajah tegang. Apa? Risa menatapnya dengan tatapan dingin. Aku mau cerai. Arfan, aku nggak mau lagi hidup dengan laki-laki murahan kayak kamu. Arfan tertawa sinis. Kamu pikir semudah itu? Oh, percayalah, aku akan pastikan semuanya berjalan lancar. Arfan menatapnya dengan tajam. Risa, kamu nggak bisa ninggalin aku gitu aja. Kita udah menikah bertahun-tahun. Risa menyilangkan tangannya. Dan semua itu kamu buang demi bocah yang bahkan belum lulus sekolah. Arfan terdiam. Kamu pikir aku bakal tinggal diam? Risa mendesis. Aku akan buat kamu menyesal. Arfan, aku akan pastikan kamu kehilangan lebih dari sekadar aku. Arfan mulai merasa waspada. Kamu mau ngapain? Risa tersenyum tipis. Tunggu dan lihat saja. Dan dengan itu, ia berbalik, meninggalkan Arfan dengan ketakutan yang mulai merayapi hatinya.
Arfan duduk di sofa dengan wajah tegang. Tangannya terkepal. Napasnya memburu. Ia tidak menyangka Risa benar-benar meminta cerai. Selama ini, meski mereka sering bertengkar, Risa selalu bertahan. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Ada kebencian dalam tatapannya. Ada sesuatu yang membuat Arfan tidak bisa tenang. Risa bukan tipe wanita yang hanya bicara tanpa tindakan. Dan itu yang membuatnya takut. Sementara itu, Risa berjalan ke kamarnya. Ia mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. "Halo, Mbak Sari. Bisa tolong bantu aku urus proses perceraian?" Suara di seberang terdengar kaget. "Mbak Risa? Serius mau cerai?" Risa mengangguk meski tak terlihat. "Aku sudah bulat. Aku juga ingin tahu, apakah aku bisa menuntutnya atas perbuatannya?" Mbak Sari, seorang pengacara yang sudah lama dikenalnya, terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kalau ada bukti kuat tentang hubungan suamimu dengan anak di bawah umur, kamu bisa melaporkannya sebagai tindakan tidak pantas. Apalagi kalau ada indikasi pelecehan atau eksploitasi." Risa tersenyum tipis. "Bagus. Aku sudah punya bukti transfer, chat, dan rekaman suara." Mbak Sari terdiam sebelum akhirnya berkata, "Kita bisa mulai prosesnya secepatnya, Mbak, kalau kamu sudah siap." Risa mengepalkan tangannya. "Aku sudah siap." Setelah menutup telepon, ia menghela napas panjang. Ia tidak hanya akan meninggalkan Arfan, tapi juga memastikan lelaki itu mendapatkan ganjarannya. Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Sepertinya ingin bicara dengan Risa. Tapi yang ia temukan adalah pemandangan yang tidak terduga. Risa duduk di ruang tamu dengan seorang pria berpakaian rapi. Di hadapannya ada tumpukan berkas. "Apa ini?" Arfan bertanya dengan suara tegang. Risa menatapnya dengan tenang. "Pengacara. Aku mau urus perceraian kita secepatnya." Arfan mendengus. "Kamu serius? Risa, kita bisa bicara baik-baik." "Oh, aku sudah bicara baik-baik selama bertahun-tahun, Arfan. Tapi kamu memilih menghancurkan semuanya." Arfan melirik ke arah pengacara Risa, lalu kembali menatap istrinya. "Aku nggak mau cerai." Risa tersenyum tipis. "Sayangnya, kamu nggak punya pilihan." Arfan mengepalkan rahangnya. "Kamu nggak bisa gitu aja ninggalin aku." "Oh, aku bisa." Risa menyodorkan dokumen kepadanya. "Dan aku juga bisa memastikan semua orang tahu apa yang kamu lakukan dengan Alia." Warna wajah Arfan langsung memucat. Kamu mau ngelaporin aku?" Risa menatapnya tajam. "Tentu saja. Aku nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Arfan mulai panik. "Risa, jangan gegabah. Kita bisa cari solusi lain." "Solusi lain? Kamu pikir ini masalah kecil? Kamu kasih iPhone ke anak sekolah, ngajak dia ke hotel, dan kamu pikir aku bakal diam aja?" Arfan berusaha mendekat, tapi Risa langsung mengangkat tangannya. "Jangan dekati aku, Arfan." Tatapan Risa penuh dengan kebencian. "Mulai hari ini, kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku." Arfan membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut kehilangan Risa. Dan yang lebih menakutkan lagi, Risa sudah tidak peduli lagi padanya. Arfan berdiri di tempatnya. Wajahnya memucat. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Sementara matanya tak lepas dari berkas perceraian yang baru saja diberikan Risa. "Risa, kita bisa bicara. Jangan buat keputusan gegabah." Suaranya lebih lembut kali ini, berbeda dari nada angkuh yang biasa ia gunakan saat berbicara dengannya. Risa menyilangkan tangan di dada. "Aku nggak gegabah. Justru kamu yang nggak pakai otak saat main gila dengan anak sekolah."
Arfan melirik sekilas ke arah pengacara Risa yang duduk dengan ekspresi profesional, lalu kembali menatap Risa. Aku bisa jelasin semuanya. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Risa mendengus. Nggak seperti yang kupikirkan? Arfan, aku punya bukti transfer, chat mesra kamu sama Alia, dan saksi dari sekolahnya yang lihat kalian jalan bareng. Apalagi yang mau kamu jelasin? Arfan menelan ludah. Dia cuma butuh bantuan. Aku kasihan, makanya aku belikan dia HP. Risa tertawa sinis. Kasihan? Kasihan sampai ngajak dia ke hotel juga. Wajah Arfan langsung berubah. Aku nggak melakukan apa-apa sama dia. Oh ya. Risa mengambil ponselnya dan membuka rekaman suara yang sudah ia siapkan. Suara Arfan terdengar jelas dari ponsel. Sayang, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen. Lalu terdengar suara Alia yang terdengar centil. Beliin aku tas dulu, dong. Baru aku mau ketemu lagi. Arfan membeku. Rahangnya mengeras. Dan ia tahu, tak ada gunanya berbohong lagi. Pengacara Risa menutup map di hadapannya dan berkata, Pak Arfan, jika Anda ingin menghindari proses hukum lebih lanjut, sebaiknya Anda menandatangani berkas ini tanpa perlawanan. Arfan menatap pengacara itu dengan mata berkilat marah. Ini jebakan. Risa menyeringai. Bukan jebakan. Ini hukuman untuk laki-laki brengsek sepertimu. Arfan menggertakkan giginya. Risa, kamu nggak ngerti. Alia itu. Dia anak di bawah umur. Arfan. Risa membanting meja. Kamu nggak hanya menyakiti aku, tapi juga melakukan sesuatu yang bisa berujung ke penjara. Arfan semakin panik. Ia tahu, jika Risa benar-benar melaporkannya, bukan hanya pernikahannya yang hancur, tapi reputasi dan pekerjaannya juga akan tamat. Oke. Arfan menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku akan tanda tangan. Tapi jangan bawa ini ke polisi. Risa, aku mohon. Risa menyipitkan mata. Kenapa aku harus mengampuni kamu? Arfan terdiam. Kalau aku setuju untuk nggak melaporkan, aku mau kamu pergi dari rumah ini hari ini juga, kata Risa dengan tegas. Dan satu lagi, jangan ganggu hidupku lagi. Sekali saja aku dengar kamu berhubungan dengan Alia atau perempuan lain seperti itu lagi, aku nggak akan ragu buat menyeret kamu ke hukum. Arfan menghela napas berat. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen dan menandatangani berkas perceraian itu. Tangan Risa tak lagi gemetar saat ia mengambil dokumen itu kembali. Kali ini, ia merasa lebih kuat, lebih bebas. Arfan telah kehilangan semuanya. Dan itu baru permulaan. Risa menatap tanda tangan di atas kertas perceraian dengan perasaan puas. Ini bukan hanya akhir dari pernikahannya, tapi juga awal dari kehidupannya yang baru. Arfan menatapnya dengan wajah penuh kemarahan dan kekalahan. Ia tahu, ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kamu puas sekarang? Suaranya terdengar serak, nyaris berbisik. Risa mendongak, menatapnya dengan tatapan tajam. Puas? Aku baru saja memulainya. Arfan mendengus. Kamu pikir hidupmu akan lebih baik setelah ini? Kamu pikir aku satu-satunya yang mau menerima kamu? Risa menyeringai. Lebih baik hidup sendiri daripada bertahan dengan laki-laki yang lebih hina dari sampah. Arfan mengetatkan rahangnya. Kamu akan menyesal, Risa. Risa berdiri, mendekatinya. Oh, justru kamu yang akan menyesal, Arfan. Kamu kehilangan istri yang setia, kehilangan rumah ini, kehilangan harga diri. Dan lebih dari itu, aku akan pastikan kamu kehilangan segalanya. Arfan tidak membalas. Ia hanya menatap Risa dengan mata penuh kemarahan sebelum akhirnya berbalik dan keluar dari rumah itu. Brak.
Suara pintu dibanting menggema di seluruh ruangan. Risa berdiri diam, membiarkan keheningan mengisi tempat itu. Hatinya masih terasa berat, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Ini kemenangan. Risa menghabiskan sepanjang hari di kantornya, menyibukkan diri dengan pekerjaan. Ia ingin mengalihkan pikirannya dari semua drama yang terjadi. Namun, saat ia baru saja keluar dari ruangannya, seorang rekan kerjanya menghampiri dengan wajah penasaran. "Risa, kamu udah lihat berita?" Risa mengerutkan kening. "Berita apa?" Temannya mengeluarkan ponsel dan menunjukkan sebuah artikel dari portal berita online. Seorang pria dilaporkan atas hubungan tak pantas dengan siswi SMA. Dugaan transaksi dengan hadiah mewah. Risa membelalakan mata. Ia segera menggulir ke bawah dan melihat foto yang terpampang di artikel itu. Itu Arfan. Jantungnya berdegup kencang. Ia membaca isi artikel dengan cepat. Ternyata, ibu Alia sendiri yang melaporkan Arfan setelah menemukan hadiah-hadiah mewah yang diterima anaknya. Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar. Kantor Arfan langsung mengambil tindakan tegas dengan memecatnya. Nama baiknya hancur dalam semalam. Risa menutup ponselnya, lalu meneguk napas panjang. Arfan sudah mendapatkan karmanya. Dan kali ini, Risa menang. Seminggu setelah berita skandal Arfan tersebar, hidup Risa perlahan kembali tenang. Ia tidak lagi menerima telepon dari Arfan, tidak ada lagi drama, tidak ada lagi pengkhianatan yang harus ditelan. Namun, di sisi lain, nama Arfan benar-benar hancur. Setelah dipecat dari pekerjaannya, ia berusaha mencari pekerjaan lain, tapi tak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah kasusnya menjadi viral. Bahkan, ia sempat menghubungi Risa, memohon bantuan, tapi pesan-pesan itu hanya dibiarkan tak terbalas. Risa sudah terlalu lama mengorbankan dirinya untuk seseorang yang tidak layak. Kini, ia hanya fokus pada dirinya sendiri. Pagi itu, Risa duduk di sebuah kafe favoritnya, menikmati udara segar. Tak ada beban di pundaknya, tak ada ketakutan atau kemarahan yang mengisi hatinya seperti dulu. Saat ia menyeruput kopinya, seorang pria menghampirinya. "Risa." Risa mendongak dan melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Wajahnya terlihat familiar, ramah, bersih, dan penuh percaya diri. "Arman." Pria itu tersenyum. "Sudah lama, ya? Aku dengar tentang apa yang terjadi. Kamu baik-baik saja." Arman adalah teman lamanya di kampus dulu. Seseorang yang dulu pernah dekat dengannya, sebelum akhirnya ia memilih Arfan. Dan kini, seolah semesta membawanya kembali pada jalannya yang seharusnya. Risa tersenyum. "Aku lebih baik dari sebelumnya." Arman menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Kalau begitu, bolehkah aku menemani kopimu hari ini?" Risa menatap pria itu sejenak, lalu tersenyum. Dengan senang hati. Risa tidak menyesali keputusannya meninggalkan Arfan. Justru, perpisahan itu adalah langkah terbaik dalam hidupnya. Kini, ia memiliki kebebasan untuk mencintai dirinya sendiri, membuka lembaran baru, dan mungkin memberi kesempatan bagi seseorang yang lebih pantas. Arfan? Ia hanyalah masa lalu. Pelajaran berharga yang mengajarkan Risa bahwa ia berhak mendapatkan lebih dari sekadar cinta yang penuh kebohongan. Dan kali ini, Risa benar-benar menang. Kisah Risa mengajarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk bertahan dalam hubungan yang menyakiti kita. Pengkhianatan bukanlah kesalahan yang bisa dianggap sepele, dan setiap orang berhak mendapatkan cinta yang tulus serta perlakuan yang pantas. Jika kamu sedang berada dalam situasi yang sama seperti Risa, ingatlah, kamu lebih berharga dari seseorang yang mengkhianatimu. Jangan takut untuk melangkah pergi, karena di luar sana, ada kehidupan yang lebih baik menantimu. Dan buat kalian yang suka cerita seru, penuh konflik, dan penuh pelajaran hidup seperti ini,
Jangan lupa subscribe. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Like, komen, dan share cerita ini ke teman-teman kalian yang butuh semangat untuk bangkit. Sampai jumpa di cerita berikutnya.